Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ibadah pada malam hari ini bertema ibadah keluarga. Untuk itu mari kita laksanakan ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita dan hendaknya masing-masing berkata demikian di dalam hatinya. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Tiba saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dari kitab Roma 9 ayat 6 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa dan menyiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca serta memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu pada malam hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca Alkitab kita yang terambil dari Roma 9 ayat 6 sampai ke 18. Saya baca ya Bapak Ibu. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Ayub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha
orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut bacaan kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362 bait yang kedua, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Renungan pada malam hari ini saya ambil dari ayat yang ke-8 sebagai nasnya, yaitu artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita membaca firman Tuhan. Saya akan memberikan tema anak-anak Allah yang sesungguhnya. Sebagai umat Kristen, kita menerima sebutan sebagai anak-anak Allah. Sayangnya dengan sangat menyedihkan, sebutan tersebut hanya menjadi slogan kosong dalam hidup banyak orang Kristen. Banyak hidup yang sembrono dan tidak mencerminkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Malah tingkahnya memberontak dan karakternya berlawanan dengan kebaikan Bapa Surgawi. Di dalam Roma 9 ayat 6 sampai ke-18 kita diingatkan bahwa anak Allah yang sejati adalah mereka yang sungguh menghidupi janji Tuhan dan setia memegang janji-janji Tuhan yang diucapkannya untuk memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam bahasa Jawa kita bisa menyebutkan ngugemi janji Allah. Maka pada ayat yang ke-8 yang saya tadi bacakan di nas yang pertama tadi ditegaskan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak perjanjian sebagai keturunan yang benar. Apakah kita sudah memegang janji Tuhan itu? Bila iya, kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang sejati.
Sebagai anak wajib mengakui dan menghormati otoritas dan kedaulatan orang tuanya. Tidak mungkin toh kalau kita sebagai anak kita akan berani sama orang tua. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang tua sebagai kepala rumah tangga atau bapak kita atau ibu kita tidak mungkin juga orang tua memarahi kita tanpa sebab. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya kita mematuhi apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Allah sebagai Bapa yang mempunyai otoritas yang berdaulat seperti yang dijelaskan pada ayat yang ke-18 sampai ke-18, ungkapan ayat 15 misalnya, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat ini jelas Bapak Ibu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu mutlak. Kehendak Allah maha berdaulat, sehingga kita tidak perlu mendikte Tuhan. Terkadang kita berdoa, Tuhan saya kepingin ini, saya kepingin itu dan ini dan itu. Tetapi kita tidak pernah menjalankan apa yang jadi perintah Tuhan. Contoh kecil aja, malas ke gereja, malas baca Alkitab. Itu hal simple Bapak Ibu. Mari dengan kita membaca firman ini, mari kita tingkatkan. Untuk ini ya kita mohon maaf karena pada saat pandemi ini di gereja kita sedang membatasi jumlah jemaat untuk hadir di ibadah pada minggu-minggu, ibadah minggu. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah walaupun di keluarga kecil kita dengan virtual. Ini bukti bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Satu. Yang kedua, kita tidak usah mendikte Tuhan. Tuhan saya kepingin ini. Kenapa sih Tuhan kok nggak kayak gini seperti yang kita mau? Jangan. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu itu mungkin tidak bisa dengan logika kita, mungkin tidak bisa dengan nalar kita. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Kita hanya perlu mengakui kedaulatan Allah, mau patuh, tidak memberontak, tidak merasa sebanding, bahkan tidak merasa lebih tinggi dari Allah. Maka dengan mengakui serta mematuhi kedaulatan Allah, kita akan menjadi anak yang punya rasa hormat sejati. Di bulan penciptaan saat ini, kita diajak menghayati bahwa salah satu ciri anak-anak Allah yang sejati ialah setia merawat alam ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ciri anak-anak Allah yang palsu ada yang terus membuat kerusakan lingkungan sekalipun sudah ditegur firman Tuhan dan rajin ke gereja. Akhirnya kita tidak berbuat demikian Bapak Ibu. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, saya mengajak untuk lebih rajin. Dan kita lebih rajin untuk berdoa supaya kita juga bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, terutama kita membangun ibadah di gereja kita, yaitu di GKJW Simomulyo yang tercinta. Kita berdoa supaya musibah ini berangsur-angsur pulih dan negara kita dihindarkan dari mara bahaya. Selamat menjadi anak Allah yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan syukur atau persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dan kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B ayat yang pertama, sekarang bersyukur.
Tiba saatnya Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Untuk itu mari kita bersihkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit dan pergumulan, keluarga, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, dan anak-anak kita yang masih sekolah. Terakhir yaitu persembahan yang kita sudah kumpulkan, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan memberikan anugerah, yaitu berita sukacita yang boleh kami dengar pada malam hari ini dari Roma 9 ayat 6 sampai ke 18. Bila kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mau mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami rindu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mengerti Tuhan yang menjadi situasi dan kondisi pada negara kami tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan berkati mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga staf yang terkena yaitu Bapak RT dan RW. Kami yakin dan percaya Tuhan dan memberikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk bisa dan berdiri lagi dan bangkit dari keterpurukan yang melanda di negeri ini, baik bencana alam, baik wabah corona COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan turut campur di dalamnya, sehingga pemerintahan kami boleh bangkit dan beransur-ansur, negara kami bangsa Indonesia boleh bangkit dan boleh tentram dan menjadikan sesuatu yang lebih indah lagi. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami tidak mengetahui Bapak, tetapi kami yakin dan percaya ada kesembuhan Tuhan. Tangan Tuhan tidak begitu panjang, hanya kami yakin dan percaya Tuhan berkati, baik melalui obat-obatan dari dokter, perawat. Kami yakin Tuhan, kesembuhannya datangnya daripada sungguh luar biasa dan boleh dialami oleh saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, baik pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam bermasyarakat. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan rangkul kami, sehingga pergumulan yang boleh kami alami boleh terselesaikan dengan baik dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Tuhan jagai kami, keluarga kami, baik kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga kami boleh mensyukuri apa yang menjadi kebaikan Tuhan untuk keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bekerja di ladang-Mu, yaitu kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Penatua Diaken, dan semuanya Tuhan yang bekerja di dalam ladang-Mu, terkhusus di Gereja Simomulyo. Kami yakin percaya Tuhan memampukan kami untuk melayani warga jemaat GKJ Simomulyo. Kami tak mau Tuhan bekerja setengah-setengah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk bekerja penuh dengan kasih. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sekolah, beri kekuatan Tuhan, beri kesabaran, sehingga anak-anak kami boleh mengalami, karena pada masa-masa ini mungkin kurang enak, yaitu karena tidak bertatap muka tetapi dengan daring. Tapi kami yakin dan percaya semangat anak-anak kami untuk belajar tidak kendor, dan kami yakin dan percaya kepintaran yang daripada-Mu sungguh luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan
Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan kami bergereja. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan persembahan ini yang sedikit bisa mengharapkan nama-Mu di bumi ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa syukur dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, demikian doa kami. Kami akan akhiri doa kami pada malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat yang pertama, Ku suka menuturkan. Ibadah pada malam ini sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus menyertai kita, Roh Kudus yang selalu melindungi kita mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin.